Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit menular, yaitu HIV/AIDS. Apa itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi, HIV itu adalah nama virus yang menyerang sistem imun. Kalau AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome. Itu adalah kumpulan penyakit ataupun gejala-gejalanya, kumpulan gejala. Jadi bisa dibedakan kalau HIV adalah virusnya, AIDS adalah sindromnya. Sindrom adalah gejalanya. Kemudian yang dipelajari yaitu untuk HIV/AIDS ini itu yang tidak ada di materi yang saya kirimkan di foto itu, yang di Google dokumen itu ataupun Google Word itu, yang di Word itu nggak ada, ini bisa dicatat. Jadi HIV/AIDS ini masa inkubasinya itu lama. Apa itu masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah masa mulai terkena infeksi sampai timbul gejala. Jadi saat orang tersebut terkena infeksi sampai timbulnya gejala itu disebut masa inkubasi. Seperti contohnya COVID yang sekarang lagi rame, itu masa inkubasinya adalah 2 minggu. 5 sampai 10 hari atau 5 sampai 14 hari, saya lupa. Jadi kalau seumpama tertular COVID itu tidak langsung menimbulkan gejala, ada masa inkubasinya, masa tenang ya, rasanya masa tenang, tapi dia sudah, sebenarnya virusnya sudah masuk tapi belum menimbulkan gejala. Jadi masa mulai terkena infeksi sampai timbul gejala itu adalah masa inkubasi. Nah, untuk HIV/AIDS ini itu ada 4 tahap. Diperhatikan ya. Tahap pertama. Untuk tahap pertama itu berlangsung selama 6 bulan. Kemudian saat tes HIV itu masih negatif padahal sudah terkena. Kemudian dia juga bisa menularkan ke orang lain. Pada tahap 1 ini yang berlangsung selama 6 bulan ini, dia bisa menularkan ke orang lain karena virusnya sudah ada di dalam tubuh. Tapi saat dites HIV dia masih negatif. Kemudian yang kedua itu tahap kedua ini ya. Tahap kedua itu berlangsung selama 5 sampai 10 tahun. Lama. Ini tahap kedua ini masa inkubasinya lama sekali, 5 sampai 10 tahun. Kemudian dia masih asimptomatik. Asimptomatik ini apa? Itu dia tidak menunjukkan gejala padahal sudah terkena. Simptom itu adalah gejala. Kemudian dia juga masih bisa menularkan ke orang lain. Untuk tahap ketiga 6 bulan sampai 2 tahun. Di tahap ketiga ini sudah mulai timbul gejala. Gejalanya apa saja? Yaitu pembesaran kelenjar limfa atau getah bening, hilangnya selera makan, keringat berlebih pada malam hari, kemudian bercak-bercak di kulit, kemudian diare yang terus-menerus, dan flu yang tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau ada gejala ini, itu bisa diperiksakan. Nanti tes HIV-nya pasti sudah muncul HIV-nya bisa positif. Kemudian yang keempat adalah masa AIDS. AIDS itu yang sindromnya itu tadi timbulnya berbagai gejala. Kumpulan penyakitnya muncul semua seperti TBC, pneumonia ini paru ya. Kalau orang bilang paru-paru basah.
Kemudian ada herpes. Nah, saat dilabkan, ini sel darah putihnya atau limfosit T4-nya itu kurang dari 200 mikroliter. Jadi tahapnya itu panjang kalau penyakit AIDS ini ya. Kemudian untuk cara penularan, kalau yang di materi yang saya kirimkan itu secara umum, tidak dibagi dalam segi apa. Kalau cara ini bisa kalian catat, cara penularannya itu dibagi jadi 3 cara. Cara seksual, cara parenteral, dan cara perinatal. Kalau cara seksual itu yaitu dengan cara hubungan seksual untuk orang-orang yang homoseks atau heteroseks itu bisa tertular HIV jika dia berhubungan dengan orang yang sudah terkena HIV. Kemudian untuk parenteral ini seperti transfusi darah. Dia transfusi darah untuk jika orang yang mendonorkan itu ada virus HIV, nah itu bisa kena juga. Kemudian dengan jarum suntik pada pengguna narkoba. Kalau pengguna narkoba itu biasanya jarum suntiknya gantian, kan nggak tahu tuh jarum suntiknya itu steril atau enggak, terus yang habis pakai itu kena apa enggak, ada virus HIV-nya apa enggak, kan nggak tahu. Nah itu bisa kena di situ. Kemudian untuk yang perinatal itu adalah dari ibu yang terkena HIV ke bayinya. Jadi kalau ibu hamil kena HIV, kemungkinan besar bayinya juga bisa kena HIV. Jadi kalau ada ibu hamil yang kena HIV, ada seorang ibu yang kena HIV mau hamil, jadi perlu dipikirkan ulang. Kemudian untuk yang resiko tinggi, orang yang beresiko tinggi itu pada pengguna narkoba, jelas ya dari jarum suntiknya itu ya. Kemudian PSK, kemudian narapidana. Untuk diagnosisnya itu bisa lewat ELISA, Western Blot ataupun PCR. Kemudian apa lagi? Ini sifat-sifat virus HIV. Saya akan menjelaskan sifat virus HIV. Kalau virus itu menempel pada tubuh inangnya. Tubuh inangnya itu pada tubuh kita. Jadi kalau virus sama bakteri itu beda ya. Kalau bakteri itu dia nggak menempel, nggak hidup di dia. Kalau virus, kalau dia kan menempel, hidupnya itu di tubuh kita, di sel kita, di sel inang. Nah, kalau sel inang ini mati, virus itu ikut mati, gitu. Kalau bakteri itu ada di tubuh, tapi dia tidak menempel di sel inang, gitu. Kemudian ini saya akan menjelaskan sifat virus HIV. Ini bisa ditulis juga. Virus HIV itu yang pertama, dia sifatnya mengurangi kekebalan tubuh sehingga mudah terjadi penyakit. Yang kedua, dia berkembang biak di dalam tubuh. Yang ketiga, dia mengkopi genetik DNA RNA ke dalam genetik manusia yang ditumpanginya. Jadi mengkopi genetik DNA RNA-nya virus ini dikopi dan dimasukkan ke dalam genetik manusia yang ditumpanginya. Kemudian dia juga mematikan sel darah putih. Nah, karena dia berkembang biak dalam tubuh dan mengkopi genetik ini, jadi dia disebut dengan retrovirus. Maksudnya yang disebut dengan retrovirus itu. Kemudian sifat yang terakhir untuk virus HIV ini, dia itu tidak tahan panas. Kemudian di atas suhu di atas 60 derajat Celcius dia tidak bisa hidup. Dia mudah rapuh dan cepat mati jika berada di luar tubuh. Gitu. Untuk HIV AIDS ini saya menjelaskan sekian aja, enggak banyak-banyak.
Oh iya, untuk pengobatannya itu bisa dengan obat golongan retrovirus. Nanti kalian bisa belajar di farmakologi, mungkin kelas 12 ya. Saya nggak menjelaskan obatnya apa, hanya sebagian umumnya aja. HIV seperti itu, HIV AIDS-nya. Untuk diare, hepatitis, dan campak menyusul ya. Nanti di rekaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.